kawan, kita sekarang lagi di Dieng. Kita mau lanjut ke Gunung Prau, gunung ketiga saya. Gila, tiap hari nih saya bangun tidur tuh beda-beda gunung ya Pak ya. Tuh, Kemarin beda-beda kota dan beda-beda gunung. Hari pertama beda kota, hari kedua beda gunung. Hari ketiga beda kota, hari keempat beda gunung. Hari kelima sekarang beda kota, dan hari keenam kita akan beda gunung. Dan nanti hari ketujuh kita beda kota lagi, dan hari ke-8 beda gunung lagi. Hari ke-9 nyampe Bandung. Oke. Sekarang kita di Dieng. Di Dieng kita nginep di tempat yang lebih eksklusif. Wow. Lebih wow dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidur hanya berempat, dan ditambah juga kita tidur pakai kasur. Kalian mau lihat se-eksklusif apa tempat ini? Kita lihat lagi. Set, kita puter, bret. Oke, kita review kamar. Oke, jadi ini kamar mandi ya guys. Kamar mandinya itu ada air panasnya. Itu yang bikin saya pengen nginep di sini. Dan udah, ini eksklusifnya kayak gini Pak. Eksklusifnya kayak gini Bapak. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kasurnya enak. Serasa di kosan. Sama satu lagi, gua selama di Dieng gue mau makan makanan yang sangat belum pernah saya coba selama dalam hidup saya, yaitu makan mie ongklok. Apa itu mie ongklok? Mie ongklok itu makanan khas Dieng ya. Oke, so kita lihat keseruan di Gunung Prau dan Dieng ini kayak gimana. Kita nggak tahu sih mau jalan-jalan di daerah Dieng apa enggak, atau langsung ke Praunya. Nah, kita lihat nanti, dikarenakan gue nggak tahu mau bawa barang-barangnya atau enggak, karena gue malas bawa barang sambil jalan-jalan di kota kan apa banget ya. Dan gue juga belum tentu dibolehin untuk naruh barang di sini sampai sore, karena kita bakal berangkatnya itu sore, karena di Prau itu cuman 3 jam ya Pak ya? Iya, betul. 3 jam udah nyampe puncak. Itu mah biasanya 3 jam saya nyampe pos. Gaya banget gue. Oke, kita lihat keseruannya kayak gimana. Ya, Prau, kota paling indah. Mudah-mudahan gue dapet footage banyak. Dan Prau adalah surganya Jawa Tengah. So, I will see you later. Oke kawan, teman-teman, kita udah nyampe di depan banget nih. Set, Ongkol Dedai Ongklok. Aduh, ini coba pakai. Ya Allah, nyeker. Aduh, kamu nih. Yuk kita lanjut masuk aja yuk. Mumpung di kota orang nggak ada yang tahu ini. Ada pernah makan mie ongklok belum? Belum, ini sebelumnya ini. Belum nih. Ini baru pertama kali makan mie ongklok. Oh iya. Tahu nggak mie ongklok itu apa? Mie ongklok itu Mie pakai sate. Khas Dieng. Hah? Makanan khas Dieng. Makanan khas Dieng. Iya, mie ongklok. Nah, nih tempatnya nih, mie ongklok. Ayo kita masuk. Waduh, rame sekali kawan. Sangat amat rame. Mbak, di atas itu tempatnya apa ya? Sama, meja kayak gini bukan meja. Full nggak? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Di atas. Di atas aja. Nah, ini kan enak nih. Jadi kan serasa punya kita nih. Oke, gue mau mesen dulu. Ntar kita lihat makanannya kayak gimana, dan banyak juga yang mau gue tanyain. So, let's see nanti. Oke, makanan udah ada, tapi gue nih nggak tahu mie ongklok ini apa sih. Jadi mbaknya mau ngejelasin. Jadi Mbak, mie ongklok itu apa Mbak? Coba jelasin Mbak. Mie ongklok itu mie rebus khas makanan khas dari Wonosobo. Dia dari mie kuning, ditambah rebusan sayur, ada daun kol sama daun kucai. Untuk kuah kentalnya sendiri itu dari kuah lo, ada campuran rempah-rempah, ada apinya juga. Kemudian ditambah dengan tepung tapioka yang diencerkan, sehingga menjadikan kuahnya kental seperti ini. Rasanya sendiri perpaduan antara asin, manis, gurih, dan sedikit pedas dari lada yang ditaburkan di atasnya. Wah, berarti bercampur aduk dong nih rasanya. Lebih enak lagi ditambah dengan sambalnya untuk yang menyukai selera pedas. Jadi ini tuh rasanya itu manis, asin, gurih, dan pedes. Sedikit pedes.
Tapi bisa ditambahin pedas. Iya, cuaca Seperti ini Dieng enak yang banget. itu lebih cocok untuk cita rasa yang pedas. Tapi kira-kira satu porsi gini untuk satu orang muat nggak? Kalau ini sih termasuk porsi ringan, jadi kalau yang belum puas bisa nambah. Oke, aku mau nambah. Boleh. Nambahnya ini tapi. Original juga bisa. Aku mau nambahnya gulai kambing. Oh, bisa. Pakai nasi. Oke? Oke. Oke, makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Makasih udah Selamat ngebantu. menikmati sambil menunggu pesanan yang Siap. lain. Makasih, aku mau menikmati ini. Terima kasih banyak. Aku pesennya itu mie ongklok kambing. Lihat guys. Ini kayak kental-kental gitu, Kak. Kayak bener-bener ini tapioka nih. Kita kasih sausnya dulu mungkin ya. Jeng 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 jeng. Ini udah Bu. Asli, gigitan pertama awalnya itu manis gitu ya. Iya, manis. Terus lama-lama jadi pedas. Manis gitu terus lama-lama jadi pedas gitu. Pesanan kedua gue nyampe, guys. Oke, makanan kedua gue udah nyampe, yaitu gulai kambing. Wah gila, ini kelihatannya enak banget sih, gancuk. Gulai kambing pak. Lagi dingin gini kan. Ini dingin banget loh di luar, sumpah nggak bohong. Lanjut makan, duluan ya. Aku makan dulu. Ya, cukup. Saya mau cuci tangan. Oke. Jadi mbaknya itu tadi ngajakin gue ke kitchennya, dan dia ngasih tahu gitu pak. Ya. Dia ngasih tahu, wih cantik kok, ini udah cantik semua. Nggak cantik, ini lagi glowing. Lagi glow. Glowing parah ya. Glowing parah. Oke, muka berantakan. ini apa nih? Mana? Ini tuh Namanya kuah lo. kuah lo. Ini kuah Ya, lo. kuah lo. Ini buat ini ya, buat apa namanya? Itu buat bumbunya mie ongklok. Mie ongklok. Iya. Garlicnya banyak ya. Jadi Iya. mereka direbus dulu, habis itu mereka di sini. Nah, ini Iya. baru ditambahin Tambahin tepung kanji. tepung kanji. Iya. Tepung kanji. Jadinya seperti ini. Wih. Kental. Ini mirip mie kocok, cuma kalau di sini kan lebih coklat. Kalau mie kocok Cirebon kan putih, pakai toge. Ini nggak pakai toge. Sini mie-nya direbus. Iya, ini minyak direbus. Tapi buatnya susah ya. Iya, susah. Penuh Susah guys. perjuangan. Penuh perjuangan. Yes, banget. Ngeri banget ya. Wih, ini nih. Ya, pokoknya itulah cara pembuatan nyongkok. Iya. Dia direbus lama banget. Ini berapa lama nih? Itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Sampai kaldunya benar-benar keluar. Kaldunya benar-benar keluar Iya. ya. Wah, gokil. Habis itu dia taruh ini, habis itu dia ini, habis itu dicampur. Jadi deh mie ongklok. Yes. Bener nggak? Iya. Habis dari itu tapi aku mau pesen dessert. Rika ya? Bukan. Apa? Minuman karika. Minuman Rika. Karika. Oh, karika. Minuman karika. Karika. Wih. Dingin. Oke, jadi gue sekarang lanjut makan dessert. Habis itu udah deh, udah cukup lah. Gue makan udah kebanyakan, tau nggak? Ini gimana dong, nikmat banget. Ya udah sampai nunggu Rika-Rikanya, oke? Oke, dan ini dessertnya yaitu karika. Tapi gue nggak mau bilang es, gue nggak tahu ini cuma ada di Dieng doang ya. Ini buahnya itu cuma ada di Dieng. Bentuknya itu kayak gini. Nah, ini pohonnya. Dan ini buahnya udah jadi. Jadi ya, gue nggak tahu sih, gue belum pernah coba. Kita coba ya.
sih? Aseman ya? Iya. Tapi dingin ya. Tapi dingin. Ini kayak aseman tapi dingin. Dia pakai sirup nggak ya? Enak sih. Hal baru lah buat gua. Ternyata ini bagus buat kulit, bagus buat mata, dan juga bagus buat usus. Tapi aku nggak suka airnya. Aku nggak suka buahnya. Oke. Ya itu makanan gue di Dieng. Dan kita lanjut lagi trip kita. Sampai ketemu nanti kawan. Aduh, people, my friend, my family, my everyone. Oke, jadi gue sedih banget nih dikarenakan pronya tutup dan gue marah dan gue juga kena. Pelan-pelan pak. Perih. Gue kena sunburn juga nih dari Gunung Sindoro. Kelihatan gak sih? Lihat nih, gue buka dulu deh. Tuh, kelihatan gak? Putih, merah. Saya seperti bule gitu pak perasaannya. Padahal saya asli Indo. Nih orang nih serba bisa. Jadi dokter bisa, jadi chef bisa, berbicara dengan hewan. Wow, Bapak ini luar biasa banget. Jangan berlebihan, Pak. Bapak ini berdosa banget. Anda ini berdosa banget. Ya, jadi sakit pak. Ya, jadi sayang banget ya, perahu tutup dan kita sempat ngomongin gimana nih, kan niatnya kita mau 4 gunung. Perahu, ada apa dengan Anda? Aduh, bete banget sih ini sumpah. Ini gue harus pakai, ini tuh dingin loh di luar tuh sumpah nggak bohong. Tapi gue harus pakai baju lengan pendek ini dikarenakan amat sakit dan aduh ngaco deh. Ya, pokoknya saya sudah memutuskan untuk mengambil 2 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Yang pertama adalah Ciremai. Selamat dulu sih, kita mau selamat dulu. Habis selamat kita Ciremai. Dan katanya mistisnya ngeri pak. Creepy-in. Karena apa? Di tanah Jawa Tengah yang disebut Selamat itu salah satu tempat gunung mengerikan di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Selamat. Kita juga akan ngambil trek yang sangat seram di Selamat, yaitu lewat trek Permadani Uci. apa? Uci. Jalur orang-orang kerdil. Jalur orang-orang apa? Kerdil. Kerdil pak. Kita akan Spiritual. jalur spiritual lebih tepatnya. Dan juga di Ciremai kita akan mengambil jalur Lingkar Jati. Jalur loh. Itu serem. Wah, bukan main loh Lingkar Jati. Oke. Plus trek paling berat di Gunung Ciremai. Plus trek paling terberat di Gunung Ciremai. Ya, seperti itulah. Kita lihat keseruannya seperti apa. Maafin juga, aku nggak akan ngambil perahu. Jadi yang nonton nih orang perahu, kita akan bertemu di lain hari, oke? Yang pastinya ini akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup saya. So, sampai bertemu di jalan atau dimanapun itu, oke? Oke, fellas, kita udah mulai perjalanan menuju Selamat. Oke, kita mau naik bus dulu ke arah mana? Ke arah Tegal. Ke arah Tegal. Habis itu kita bakal naik di sana. Gunung Selamat. Habis Gunung Selamat kita akan pulang lagi. Habis pulang lagi kita akan naik ke Gunung Ciremai. Jawa Barat. Ada di Daerah Kuningan. daerah Kuningan. So, kita lihat keseruannya seperti apa. Sebenarnya tidak seru. Capek humpul. Tapi ya sudahlah, kita jalanin aja. Itulah yang namanya hidup. Kalau nggak gini nggak akan hidup. Oke, sampai ketemu di bus atau dimanapun berada. Nih, mau lihat saya kesusahan buka backpack nggak? Coba bapak pegangin bapak. Oke.
Jadi awal itu cara buka backpack tuh nggak seperti ini. Tolongin bantuin saya. Bentar Pak, ini sakit Pak. Ya. Pelan. Pegang. Angkat Pip. Angkat Pip. Angkat Pip. Tangannya. Jatuh apa ini? Weh, berhasil guys. Semuanya berhasil dengan sempurna. Terima kasih Bapak ini yang sudah membantu. Bye-bye dunia. Bye-bye Dieng. Bye dunia tipu. Sampai bertemu nanti. Selamat tinggal Dadah. dunia tipu-tipu. Oke, yaudah. Dadah. Alright, selamat siang semua, good morning, good afternoon, good evening. Buat kalian semua yang lagi nonton, gila gue capek banget. Dan kita nih di pagi ini saya sangat hoki dikarenakan saya bisa nanya banyak pertanyaan yang karena ini tempat itu nama tempatnya apa? Permadi. Jadi kita nih sekarang nih lagi di Permadi Guci ya, di tempat baru banget katanya dibangun 2016 ya Pak ya. Dan sekarang ini aku dapat kesempatan bisa nanya tentang jalurnya, tentang mistisnya, dan tentang juga kehebatan dari jalur baru ini. Pak, nih sebelum aku lanjut naik dulu nih Pak, apa sih Pak kelebihan dari Gunung Slamet dan jalur ini? Di jalur ini sih ada 4 kelebihan yang kita punya yang sering kita publikasikan ke dunia pendakian ya, ke para pendaki, wisatawan pendaki dan lain sebagainya itu ya. Satu ya karena jalur Permadi ini mempunyai banyak air, jadi treknya itu di sepanjang jalur itu akan kita dapatin air sungai yang mengalir, khususnya di musim hujan lagi gini. Nah, satu itu air, kedua trek landai. Trek landai. Dari pos 2, pos 3, pos 4 itu benar-benar kita akan dapetin trek yang landai. Recommended banget untuk pemula lah ya. 3, view yang kita dapat. View-nya luar biasa. Nanti beda dengan jalur-jalur yang lainnya lah, saya rasa di jalur Permadi ini akan mendapatkan view yang lebih, Pak. View yang lebih. Satu itu. Jalur 4, hutan lumut yang bagus, yang eksotis, lumayan sekali. Hutan lumut. Itu yang perlu kita expose, perlu kita kita kembangkan, kita publikasikan untuk kelebihan dari jalur ini, yaitu hutan lumut yang lumayan sekali. Itu aja. Iya. Berarti 4 itu ya. 4 nih, berarti air, hutan lumut, landai, dan view. Ini aku nih sebenarnya gak sabar ngeliat hutan lumutnya, karena kalau dari foto-foto kelihatannya hutan lumutnya eksotis banget ya. Dan juga dari kemarin kita naik gunung gak ada yang namanya hutan lumut. Berarti kan yang benar-benar hutan lumut tuh banyak airnya ya Pak ya. Yang arti kan seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan juga ini gokil banget. Jadi kita nih awal tadi pas bangun kita makan sambil ngobrol sama orang. Terus dia ngomong, "Pak, nanti bawa airnya sedikit aja Pak, segalon atau 2 galon." Ya. Aku kaget dong, biasanya kita bawa 6-10 galon, ini hanya sekedar 2 galon. Kan wow banget gitu. Terus katanya, bawa ini aja, bawa apa sih namanya? Galon-galon kosong, karena di sana sumber airnya amat kaya. Dan aku juga pas banget pas kita di homestay ada air panasnya. Bener-bener air panas dari aliran Guci apa ya? Dari Guci. Dan juga ini tempat sempat tutup juga ya 1 tahun yang lalu ya Pak ya? Betul. Naikkan level. Iya. Dan ini dibuka lagi dan alhamdulillah aku dapat kesempatan dan pas banget kita lagi nyari sesuatu hal yang baru di Slamet. Nih Pak, Slamet ini kan terkenal banget nih Pak, Ya. mistisnya, Betul. trekkingnya, Betul. kesusahannya loh Pak. Betul. Katanya karena kan ini kan salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah ya Pak ya. Tapi menurut Bapak nih, apakah 3 ini dibenarkan atau emang ya sebenarnya sih biasa aja, cuman orang nggak banyak orang tahu kelebihan dari Gunung Slamet dan lain-lain. Betul, kalau mistis, trek terjal dan sebagainya itu memang dibenarkan sih, karena memang di beberapa jalur yang ada di Gunung Slamet, di lingkar Gunung Slamet itu ada sekitar yang saya tahu kemarin dari sumber-sumber yang dari orang yang sudah pernah nge-review jalur dari seluruh lingkar Gunung Slamet itu sekitar ada 14 jalur. 14 jalur. Nah, termasuk Permadi sendiri. Cuman alhamdulillah di Permadi itu
kita dapatkan satu karena memang kita jalur air, treknya landai, view-nya bagus, rekam lumutnya oke. Itu memang kebetulan sekali yang ada tuh hanya di Permadi aja. Hanya di Yang lainnya, Permadi. kalau hutan lumut mungkin kayak di jalur apa? Baturaden juga bagus sih sama. Cuman di situ memang masih belum banyak yang anu juga sih ya mungkin ya. Satu itu, kedua mungkin kayak setahu saya kan di jalur kayak Guci Lama itu juga kan saya tahu persis kan karena memang awalnya saya tahu Gunung Selamat juga saya naik Gunung Selamat juga di jalur yang itu yang Guci yang lama yang jalur kompak itu. Dan di jalur Bambangan saya juga pernah, memang treknya terjal, memang betul nggak ada ambon di sana, artinya lumayan lah istilahnya nyari bonus itu susah. Itu di jalur Bambangan, walaupun memang pendek jaraknya, jarak tempuhnya pendek kan, tapi kan karena memang terjal jadi akhirnya lama kan. Nah kalau di sini estimasi waktu dari base camp sampai ke pos 4 aja kan sekitar memakan waktu 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Rekomendasi camp di pos 4 karena memang di pos 4 itu terdapat banyak air yang melimpah pinggir tenda, ada keran. Di situ yang istilahnya kita rekomendasi untuk camp. Terus ada toilet juga di pos 4 itu, kami sediakan di toilet, sehingga kita melarang tisu basah, kita kasih alternatif, kita kasih solusi kan begitu. Oh, dengan adanya toilet. Adanya toilet. Wah, itu luar betul, biasa. itu solusinya kan. Luar biasa, Nah, nge-trek luar dari biasa. pos 4 sampai pos 5 itu 2 jam, pos 5 sampai puncak itu 2 jam, berarti kan 4 jam. Makanya kadang kami sarankan naik ke puncak itu disarankan lebih pagi lebih baik. Jam 3 lah kita sudah nge-trek, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 itu kita sudah dari puncak. Gak usah lama-lama di puncak, dari sekitar jam 9 sudah turun, insya Allah nyampe di pos 4 lagi itu sekitar 1 sampai 2 jam lah kalau kita mau santai ya. Jadi jam 12 itu sudah sampai di pos 4 lagi. Kalau mau kita makan siang, kita packing, turun, nyampe sini itu sekitar jam 4, jam 5, jam maghrib lah paling lambat itu sudah sampai di base camp lagi. Itu estimasi waktunya. Insya Allah kalau mengikuti apa kata dari kami orang base camp, insya Allah lah tanpa trouble ya, kita cerita tanpa trouble ya, itu insya Allah lancar-lancar saja gitu Mas. Oke, kita lihat nih kelebihan dari 3 trekking, mistis, dan ketinggiannya ini. Saya sebenarnya udah nggak sabar karena kita kan Sindoro sama Sumbing juga udah pernah kan. Dan ini salah satu tertingginya yaitu 3.400. Saya belum pernah naik gunung 3.400. Paling tinggi ya 3.100 lah untuk pendaki. Maksudnya untuk yang baru ini kan salah satu gunung tertinggi nih Pak. Dan untuk trek ini di sini kan kata Bapak banyak ya, untuk trek ini ada macam-macam kan. Ada yang dari mana tuh namanya? Ya, ada yang dari Kaliwadas, Ada Kaliwadas, dari Sawangan. Baturaden. Nah, kalau misalkan dari top 5 deh Pak, ini trek terpanjang itu sih dari mana Pak? Trek terpanjang itu menurut info dari para pendaki yang sudah pada, setahu saya ya, para pendaki itu Baturaden, pertama Kaliwadas, terus Sawangan, terus Guci ya Permadi. Guci Permadi. Ya kalau kayak jalur kompak itu pendek, tapi ya sama sih, kadang estimasi waktunya juga sama begitu sampai Berarti tempat camp ya. Permadi ini ketiga atau keempat Pak? Dari trek-trek lain. Berarti keempat ya. Keempat ya? Keempat. Permadi ini keempat. Terpanjang keempat. ya. Panjang keempat. Ini kan baru nih Pak. Ya, betul. Untuk tersesat berapa persen sih Pak? Kalau dilihat dari grafik untuk lingkup kultur hutannya, kebetulan di jalur Permadi ini lingkupnya sempit Mas. Kalau dari bawah ya, kalau dari atas kebanyakan tersesat mesti pulangnya. Kalau dari atas nih, sebelah kirinya itu tebing tinggi Mas, jadi kita nggak bisa melalui tebing tinggi itu. Sebelah kanannya itu jurang Mas, sungai yang begitu dalam yang tidak bisa dilalui juga. Jadi lingkup paling luas, jarak antara jurang dan tebing itu paling banter itu sekitar 300 sampai 400 meter. 300 sampai 400 Iya, meter. itu paling luas ya. Lain-lainnya itu sempit Mas, Jadi jalurnya itu benar-benar di pinggir jurang terus, artinya hutan ya, di dalam hutan tapi kan pinggirnya ada jurang, tapi aman, artinya kita tidak membahayakan lah. Cuman batasannya itu ketika kita sudah di pinggir jurang itu kita tidak bisa melangkah ke kanan, artinya karena ada jurang. Nah kalau kita tersesat ke kiri, kita juga tidak akan bisa lepas jauh daripada tebing tinggi itu. Artinya ketika kita sudah mentok ke tebing ya mau tidak mau kan kembali lagi kan begitu. Artinya contoh kayak kemarin ada yang pernah hilangnya lewat jalur kompak kan, dulu pernah naik ke sana, terus
begitu turun itu nyesat kan. Nah, begitu melangkah sampai melewati batu hitam yang ada di gunung itu, kalau sudah melangkahi batu hitam sudah pasti masuk ke jalur Permadi kan. Oke. Nah, semakin turun sudah pasti nggak akan hilang karena memang lingkupnya itu sempit dan di situ banyak juga air. Jadi kemarin sempat hilang 3 sampai 4 hari pun alhamdulillah ditemukan dalam kondisi sehat. Sejauh kita orang itu tidak jatuh ke jurang. Iya. Insya Allah selamat, Semuanya aman lah sampai kalau telusuri turun ke bawah terus, insya Allah ya sampai base camp lah karena memang jalurnya jalur Berarti itu. ruang lingkup sempit jelas berarti Jelas petunjuk-petunjuknya udah jelas, Jelas nih. sekali, Oke, jelas kita sekali. lihat nih. Apakah saya akan tersesat atau tidak kita nggak tahu. Sama satu Jangan lagi sampai, Pak. Mas. Ya, ini butuh orang tahu. Ya. Karena kan banyak orang ada yang ngeremehin, ada Betul, juga betul. orang yang kayak selamat mah gampang, ada juga orang yang kayak ya banyak lah macem-macem orang yang bener-bener nggak berwawasan dan segala macem. Masukan Bapak untuk pendaki-pendaki yang pemula ataupun yang udah profesional apa Pak? Masukan untuk Gunung Slamet, spesial untuk Gunung Slamet itu. Ya itu aja lah, jangan diremehin selamat, itu aja. Karena biar bagaimanapun mistis selamat dia masih tinggi ya, artinya masih kental ya, masih kuat lah. Itu aja, jangan diremehin selamat walaupun katanya ini jangan diremehin. Harus dipersiapkan semuanya dari segi logistik. Kita lebih baik bawa pulang makanan daripada kita kekurangan makanan di gunung. Satu itu. Kedua, kita harus benar-benar menyiapkan dari segi fisik, mental dan sebagainya kita harus menyiapkan perlengkapan sendiri karena mengingat musim hujan seperti ini. Jangan lupa jas hujan, double lah, enggak apa-apa, jas hujan. Jadi untuk naik ke atasnya juga tuh wajib. Kalau kita mau ke summit itu wajib bawa karena memang cuaca di Gunung Slamet itu berubah cepat banget. Ini sekarang masih panas nih, jam 11 masih panas. Setengah 12 itu sudah mendung dan langsung turun hujan. Oke. Itu cuaca yang seperti itu sering kerap kali dapati di atas sana. Atas gitu. sana ya. Berarti Betul. cuaca juga tidak menentukan ya Tidak di sini. bisa ya? menentukan dalam kondisi sekarang ini. Oke. Untuk kemarau sama aja. Kalau kemarau sih insya Allah banyak amannya lah ya. Cuma Lebih aman ya? kadang badai pasir aja di atas kalau kemarau badai ya. pasir. Oke. Alhamdulillah kalau kemarau air di sini tetap aman. Oh, wow. Di pos 4 itu ada ketinggian 2.500 itu masih ada air terjun di pos 4 itu. Di tempat camp kami, di tempat camp Permadi itu masih ada air terjun. Itu di ketinggian 2.500. Makanya di sini biar kemarau atau musim hujan pun karena memang disebut jalur air melimpah ruah akan air, insyaallah aman sekali di sini. Oke, dan sebagian juga ada orang ngomong ini tempat jalur sultan dikarenakan amat kaya airnya Iya, betul, dan luar betul. biasa keindahannya. Ya kita udah nggak sabar lah. Pokoknya kita lihat, tapi ingat buat kalian yang masih pemula ataupun profesional, jangan pernah remehkan setiap gunung karena setiap gunung itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalkan emang kental, mistisnya janganlah sok-sokan. Wah, makasih ya Bapak ya udah nemenin saya ngobrol segala macam. Mudah-mudahan ini tempat makin banyak orang yang Amin. mengenal Amin, dan amin. makin tahu juga Ya. dan juga banyak juga orang yang mendaki lewat sini agar bisa merasakan keindahan tempat ini yaitu air, keindahan view, landainya, tan lumutnya. Pokoknya, oke, makasih ya guys. Kita lanjut, langsung kita mau packing, naik ke atas sampai puncak turun lagi. Amin. Oke, Siap. makasih ya Pak ya. Semangat. Oke, semangat. kita lihat nanti kayak gimana keseruannya. Oke, bye bye.